Selamat sore. Selamat Selamat sore, sore, Dokter Pak. Evelyn. Apa Selamat kabar, sore, Pak Dok? Alfi. Terima Sehat-sehat, Pak. kasih sudah sehat. Terima kasih. Terima kasih telah berkenan bergabung dengan Aviation untuk berbagi informasi tentang pentingnya kualitas istirahat dan kebugaran jiwa pilot pada sore hari ini. Aviators, pada saat ini kita sudah bersama Dr. Evelyn Raf, dan nanti akan bergabung juga Dr. Nova Rianti Yusuf, spesialis kesehatan jiwa. Beliau juga Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas kesehatan pilot, tidak hanya kesehatan fisiknya ya, tapi lebih kepada kesehatan mentalnya, masih terkait dengan insiden di mana pada tanggal 25 Januari yang lalu penerbangan Batik Air ID 6723 dari Kendari ke Jakarta, kedua pilot ini tertidur. Yang satu katanya pilot in command memang pamit kepada kopilotnya bahwa beliau minta izin tidur. Oleh co-pilotnya disampaikan, silakan Cap, saya yang menerbangkan. Nah, namun setelah melalui serangkaian kegiatan, si co-pilot ini tidak sengaja tertidur juga, sehingga di kokpit yang dua pilot ini dua-duanya dalam posisi satu memang tidur, satu tertidur. Sebenarnya pilot tidur ini bukan sesuatu yang luar biasa, memang ada protokolnya, karena pilot mau tidur, mau ke toilet, atau mungkin sudah penat duduk di kursi, mau ke pantry dulu, ngopi dulu, itu sah-sah saja. Tapi memang protokolnya adalah salah satu pilot tidak dapat melaksanakan tugasnya atau incapacitated, itu pilot yang bertugas harus mengundang awak kabin, atau juga biasanya kadang-kadang ada pilot yang terbang sebagai penumpang untuk ke stasiun atau ke bandara berikutnya, mereka akan mulai tugas di sana. Nah, itu bisa diminta juga untuk ada di kokpit, tapi hal ini tidak dilakukan, sehingga ketika dua-duanya tertidur, itu tidak ada yang membantu di kokpit. Nah, kita tidak akan masuk ke teknis penerbangannya. Kebetulan kita hari ini Dr. Evelyn sudah berkenan untuk berbagi dengan Aviation, dengan Aviators, yaitu tertidur. Tidak sengaja tertidur, padahal dari informasi yang kami dapat, yaitu dari laporan KNKT, kopilot ini sudah sebelum terakhir bertugas sebagai pilot sudah 53 jam sebelum penerbangan terakhir itu. Jadi ada kesempatan libur 53 jam, kemudian kapten pilotnya juga sudah mendapat waktu istirahat 35 jam. Ini sudah melampaui batas minimum kesempatan istirahat. Masalahnya pada tanggal 24 Januari, yaitu malam sebelum penerbangan ID ke Kendari itu, kapten pilot ini tidur jam 20 WIB, bangun jam 22. Jadi dia tidur hanya 2 jam, setelah itu ke bandara, lapor masuk
kerja jam 1.25 pagi, kemudian terbang. Nah, co-pilotnya walaupun mempunyai 53 jam waktu istirahat, dia hanya tidur 5 jam. Mulai tidur jam 19, bangun tengah malam jam 24.00, itu pun katanya sambil tidur sempat bangun beberapa kali karena punya bayi 2. Nah, ini kan jelas bahwa waktu tidurnya ini kurang. Mohon Dokter Evelyn dapat ini berbagi, sebab tertidur, ngantuk dan sebagainya ini bukan cuma pilot. Saya aja kadang kalau kerja di depan komputer tiba-tiba seglek gitu kan. Iya, betul. Oke. Jadi saya mungkin menjelaskan sedikit ya mengenai fisiologi tidur kita dulu nih Pak. Jadi tidur itu adalah kebutuhan termasuk kebutuhan utama. Jadi sepertiga hidup kita sendiri kita habiskan untuk tidur. Jadi seandainya hak tidur kita memang berkurang, pasti akibatnya pun akan banyak. Tapi tidur ini tidak hanya sekedar tidur secara kuantitas, tapi kita juga perlu pikirkan bagaimana kualitasnya. Kalau tadi yang sudah Bapak jabarkan nih, untuk pilot dan kopilotnya ada yang tertidur 2 jam, ada juga yang tertidur 5 jam. Kita perlu ketahui ini beliau berdua ini adalah orang yang dengan usia dewasa, di mana kebutuhan tidur malamnya sekitar 7-9 jam. Kita bisa lihat dari kuantitas tidurnya sendiri pasti sudah sangat berkurang. Kenapa kok kita butuh 7-9 jam nih untuk tidur? Karena tidur kita tuh ada stadium-stadiumnya, Pak. Jadi stadium itu mulai dari stadium yang dangkal, ada kita bilang stadium dangkal, kemudian stadium yang sedang, dan stadium dalam, atau dalam bahasa kedokterannya tuh stadium 1, 2, 3. Setelah itu ada masuk stadium rapid eye movement, di mana setiap stadium itu biasa bisa kita lewati minimal 1,5 jam tidur. Untuk mendapatkan efek tidur yang baik, setiap malam kita membutuhkan sekitar 4 siklus sampai 6 siklus. Makanya tadi kalau kita hitung-hitung, memang kebutuhan tidur 7-9 jam itu ya sudah wajib untuk mendapatkan hasil yang menyegarkan. Nah, kalau kita lihat secara kuantitas sendiri memang kurang. Kemudian kualitasnya ini juga perlu diingat nih Pak, kualitas ini seringkali dilupakan oleh banyak pihak. Jadi yang penting kuantitasnya udah cukup, jam istirahatnya cukup nih, tidur 7 jam, tapi kita seringkali lupa kualitasnya. Karena kualitas tidur banyak sekali yang bisa mengganggu. Contohnya, misalnya pada saat tidur ada gangguan yang namanya obstructive sleep apnea. Atau kalau orang mungkin lebih kenal dengan ngorok nih, ngoroknya yang keras, apalagi sampai bikin tercekat. Boleh dicerita itu Pak. Karena selamat datang Bu Dr. Nova Rianti Yusuf, terima kasih sudah bergabung dari Bangkok. Saya. Ya. Selamat sore Dok. Ya, sawadika. Silakan Dr. Evelyn dilanjut dulu. Oh iya. Nah itu Pak, contohnya tadi Bapak bilang nih, ngoroknya keras. Nah itu harus dicek, karena walaupun kuantitas tidurnya cukup atau berlebih, kalau kualitas tidurnya kurang, tentu saja efek menyegarkan dari tidur itu tidak kita dapatkan. Sehingga hampir bisa dibilang efek tidurnya kita tidak dapat, bangun tidur masih tidak segar, kemungkinan untuk ketiduran berikutnya jauh lebih besar. Mungkin ini yang perlu dititik beratkan juga nih Pak pada kasus ini. Apakah sudah dicek nih kualitas tidurnya selain kuantitasnya gitu. Demikian Pak. Dampaknya apa Dok? Kalau tidurnya kurang, dampaknya apa terhadap kegiatan kita ini? Oke, dampak yang paling mudah dirasakan adalah ketika bangun tidur kita tidak merasa segar. Ketika tidak segar, tentu saja atensi atau perhatian kita dalam mengerjakan sesuatu akan berkurang. Efektivitas kerja kita pun juga akan berkurang. Misalnya kalau pada kasus pekerjaan sebagai pilot nih Pak, walaupun tidak tertidur, kalau atensinya tidak bagus, seringkali tidak fokus sehingga ada kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan, yang bisa dihindari kalau tidurnya baik. Itu untuk jangka pendeknya.
Kalau yang lebih berat lagi ya mungkin bisa terjadi ketiduran-ketiduran di saat-saat yang tidak tepat atau bisa saja di saat-saat yang membahayakan. Sesimpel kalau kita lagi nyetir ngantuk bisa ketiduran kan bisa membahayakan apalagi pekerjaan pilot. Kemudian jangka panjangnya kalau kita tidak mendapat kualitas tidur yang baik dengan kuantitas tidur yang cukup bisa ke gangguan metabolisme. Mungkin Bapak kayaknya sudah banyak bicara juga ya tentang gangguan metabolisme kalau tidurnya kurang baik. Ya. Bisa misalnya contohnya ada kemungkinan bisa terjadi darah tinggi, kemudian gula darah metabolismenya juga tidak baik, begitu juga dengan kolesterol yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular, contohnya seperti penyakit jantung, penyakit stroke juga bisa meningkat resikonya. Ya. Demikian Pak. Ya, saya mengaku saya juga pernah seperti itu ketika bersama Bu Dr. Nova kami bekerja di Senayan, saya sampai kena serangan jantung. Nah, dokter sudah pasang 2 ring ini, mayor jenderal saya sudah 2 ring di sana. Nah, Dokter Nova sekali lagi terima kasih berkenan bergabung dari Bangkok. Nah, tadi Dokter Evelyn sudah memulai membahas dari aspek pentingnya tidur ya. Nah, untuk Dr. Nova Rianti Yusuf sebagai spesialis kesehatan jiwa, ini perlu saya laporkan juga bahwa kopilot ini sempat tidur 2 kali. Ketika penerbangan dari Jakarta ke Kendari, sebelum terbang dia sudah melapor pada kaptennya, "Kap, saya kurang tidur." Kemudian setelah take off oleh kaptennya diizinkan tidur. Dia tidur sekitar 30 menit. Setelah itu sampai ke Kendari nggak ada masalah. Ketika terbang dari Kendari oleh pilot tidak ada masalah lagi sampai setelah mencapai cruising altitude ketinggian jelajah 36.000 kaki. Gantian pilotnya yang pamit, saya yang tidur gantian ya itu. Kemudian pilotnya tidur ke sekitar 20 menit kemudian bangun lagi dan tanya kepada kopilotnya, "Sudah gimana, mau gantian tidur enggak Kak?" Ya sudah, katanya tidur lagi. Ternyata setelah itu pilotnya jatuh tertidur. Nah, kopilot ini selain punya 2 bayi kembar, dia juga pas punya bayi, dia pindahan rumah juga. Jadi walaupun dia punya waktu 53 jam off dari pekerjaan, tapi waktunya ini habis untuk pindahan rumah, untuk ngurus bayi. Pengalaman saya juga pernah punya bayi, juga pernah pindahan rumah, ini stresnya tinggi. Nah, mungkin dari perspektif kondisi kejiwaan, Dr. Nova Rianti Yusuf ini berkenan mengulas ya, apakah benar dari kondisi stres berpengaruh pada kualitas tidurnya tadi, kemudian berpengaruh juga terhadap ketahanan tubuhnya, kok lagi kerja tiba-tiba bisa tertidur gitu. Silakan Dok. Iya, jadi memang saya pernah begini ya, saya pernah praktek di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan ya tahun 2016 sampai 2018. Dan sewaktu di sana kita sering banget loh kedatangan pilot-pilot karena saya waktu itu kepala medical check up-nya. Dan di sana tuh benar-benar mereka datang untuk pemeriksaan kesehatan mental secara berkala begitu ya. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan mental. Tapi saya rasa ini bukan sesuatu yang rutin ya, sayangnya ya. Atau ini saya harus paham dulu nih, Mas Alvin. Apakah ini menjadi sebuah kewajiban begitu untuk pilot, bukan hanya untuk masuk begitu, tapi juga sesuatu yang di screening secara berkala begitu, ada nggak Mas Alvin? Saya belum paham regulasinya nih. Ya, kalau regulasinya pilot komersial itu harus menjalani MEDEX pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan. Tapi pemeriksaan kesehatannya hanya pada fisik, kondisi jantung, kolesterol, gula darah,
mata ya. Yang penting kalau pilot itu mata boleh Betul. pakai kacamata, tapi tidak boleh buta warna dan tidak juling. Kemudian telinga, hearing. Nah, itu kalau lolos semua mendapatkan sertifikat kelas 1. First class 1 itu terbaik. Nah, dalam hal ini memang hingga saat ini tidak ada pemeriksaan kondisi kejiwaan pilot. Demikian, Dok. Oke, ya jadi memang tidak ada ya begitu secara bukan sesuatu yang diwajibkan. Tapi waktu itu kebetulan ada beberapa pilot tuh datang gitu ya ke medical check up kita untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin tuh kesadaran dari diri sendiri berarti karena memang tidak ada Ya, surat pengantarnya. Yang mana hal itu saya rasa bagus. Jadi saya justru karena ada kejadian ini saya jadi berusaha melihat beberapa penelitian. Dan ternyata ada penelitian tentang cara untuk melakukan assessment ya. Assessment dari perkembangan istilahnya MF atau mental fatigue. ya, Dan ini penelitiannya dilakukan pada penerbangan-penerbangan simulasi. Menggunakan, ini neurolog lebih paham sebenarnya daripada saya. Menggunakan EEG. Menggunakan EEG dan juga FNIRS. Nah, jadi menurut saya ini bagus sekali ya, karena kan dia berusaha untuk memahami dulu nih, MF itu kan atau suatu mental fatigue kan dia ada penurunan kan, penurunan dari apa? Penurunan kewaspadaan, kemudian hampir menuju gitu ya, hampir menuju, tapi nggak dalam spektrum mengantuk ya. Ini berbeda gitu, karena orang pasti mengantuk ya. Jadi, tapi ini karena dia melakukan tugas yang ongoing, berkepanjangan. Bayangkan, saya sih sering membayangkan tuh kalau pergi lagi terbang jauh-jauh, saya bayang nih pilotnya ada berapa ya. Oh ya, walaupun bisa pakai sistem ya, pakai it's computerized kan. Jadi kalau lagi ditinggal gitu, saya nggak tahu tuh gimana saya tuh shift-shiftannya. saya interupsi sedikit, Dok. Jadi kalau Nah untuk itu gimana tuh? penerbangan jarak jauh, Jadi misalnya penasaran, ya. kita terbang ke Eropa, Ya. penerbangan 12 jam misalnya. Nah, penerbangan 12 jam itu ada 2 set pilot yang berangkat. Oke. Yang satu set di kokpit, satu set sebagai penumpang dulu. Nanti setelah terbang 4 jam atau 5 jam, mereka bisa gantian di atas. Gantian, Oke, flight yang panjang ya. betul. Memang disediakan bahkan untuk pesawat-pesawat yang besar yang lintas benua itu ada tempat tidurnya. Jadi bedbank itu mereka bisa tidur betul-betul tidur pulas, bukan kursi seperti ini lagi. Itu, Dok. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Iya, karena lagi berusaha membayangkan ininya, MF-nya ya, mental fatigue-nya. Karena ini kan penelitiannya dilakukan di kelompok simulasi aja gitu, untuk simulasi. Nah, jadi mental fatigue yang dia maksud di sini, yang dia teliti itu kan adalah kewaspadaannya turun karena dia melakukan tugas yang ongoing. Eksekusi tugas yang berkepanjangan begitu kan, dan eksekusi itu kan berkesan seperti sesuatu yang membutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi. Ya. Sedangkan mental fatigue menyebabkan penurunan dari kewaspadaannya. Nah, padahal ini kan tugasnya sangat demanding, sangat menuntut, dia harus fokus tinggi, ini masalah nyawa, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi beban juga sih buat para pilot itu. Makanya kalau waktu itu sempat pilot-pilot menggunakan, sempat ya waktu itu gosipnya. Tahun-tahun berapa tuh Mas Alvin, pilot yang menggunakan stimulan. Ya, ada beberapa Menggunakan yang stimulan. nakal gitu ya. Iya. Iya ya, termasuk film Flight Plan ya. Siapa sih yang main, Denzel Washington atau siapa tuh? Ya. Yang menggunakan ya. Jadi ya saya membayangkan, oke, ini jangan-jangan karena tugasnya terlalu demanding, menuntut masalah nyawa orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan kita tidak bisa memisahkan antara kondisi mental kita dengan reality yang sedang kita hadapi. Itu sama lah semua profesi yang berat-berat kan. Jadi kita tidak bisa memisahkan. Tadi kan ada tuh yang lagi punya anak kembar. Berarti time consuming, energy consuming, focus consuming, dan lain-lain sebagainya yang aktivitas yang dia lakukan. Nah, berarti ya dia tidak bisa melepaskan diri, padahal harusnya kalau sudah jadi pilot ya terpaksa harus sudah bisa melepaskan diri, karena ini memang sudah tahu resikonya adalah yang dibawa ini manusia yang semua menggantungkan kepercayaan, trust, dan nyawanya ke pilot.
So I don't know, support systemnya harusnya sudah mendukung ke arah sana untuk tidak membebani si pilot dengan tugas itu. Nah, ya well, you know what, you gotta choose, harus memilih, mau nggak mau, karena ini menyangkut nyawa manusia, gitu ya. Nah, itu, jadi memang demand-nya seperti itu. Nah, ya sehingga akhirnya ada definisi dari tahun 79, mental fatigue ini ternyata udah lama. Ya intinya ini adalah kelelahan mental yang akut. Sebenarnya dia non patologis, tapi karena tugas yang demanding, menuntut atau berkepanjangan. Seperti misalnya menerbangkan pesawat, atau kayak dokter-dokter yang hidupnya seperti di dalam akuarium, yang long shift dan lain-lain sebagainya, itu juga sama. Nah, itu adalah pekerjaan. Nah, itu menimbulkan yang namanya mental fatigue. Ya, prinsipnya adalah dia harus mampu untuk mengatur sedemikian rupa, gitu, karena sudah memilih profesi ini. Jadi harus konsisten. Nah, jadi apa upaya-upaya yang harus dia lakukan untuk menjaga, mempertahankan well-being atau kesehatan mentalnya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kalau orang kurang tidur, fokusnya berkurang, kan gitu. Dia juga sel-selnya tidak mengalami rejuvenation dan lain-lain sebagainya, gitu. Jadi ya, kalau ada waktu untuk melakukan proses istirahat, ya harus dilakukan proses istirahat, harus dilakukan check up, dan tidak hanya check up fisik, tetapi juga check up mental. Karena kan ngeri ya, ini kan kalau mental fatigue ini berarti ada gangguan di apa saja. Pertama, gangguan pemantauan dari tindakan. Kan penting kan tindakan gitu ya, dalam dia melakukan tugas yang berat sebagai pilot. Kedua, persiapan dia bagaimana harus respon kalau ada ya berbagai macam hal lah, kan ada turbulence kayak apa kayak gitu kan, macam-macam ya, awan yang seperti apa kayak ada I don't know, yang kita kalau ngelihat dari kaca kayaknya cuacanya baik-baik aja ya, kok kita merasakan turbulence, kita nggak ngerti kan pilot ya apa yang terjadi gitu kan di dalam penerbangan. Nah, kan artinya harus ada persiapan respon. Nah, kalau ada mental fatigue, ini terganggu nih, bahaya nih dalam mulai pemantauan tindakan dia, persiapan dia respon, dan bagaimana dia bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penerbangan. Nah, akibatnya pengaruhnya apa? Pengaruhnya dalam decision making dia, kan serem ya. Decision making dia, terus bereaksi terhadap perubahan yang very sudden gitu kan. Nah, ini cara berpikir yang strategis juga bisa terpengaruh kalau ada mental fatigue itu. Nah, ini kenapa akhirnya banyak penelitian ingin tahu tentang mental fatigue dan juga dilakukan pada simulasi-simulasi dengan penerbangan gitu. Nah, ini tujuannya yaitu karena untuk keselamatan, terus pencegahan kecelakaan, juga sistem pengembangan bantuan yang adaptif sih sebenarnya untuk pilot-pilotnya juga begitu. Nah, itu sih, khawatirnya itu aja. Kalau ada mental fatigue, kinerja dan reaksi pilot terhadap kejadian ya yang unexpected tuh bisa sangat bisa sangat membahayakan gitu kan. Nah, makanya ada sekarang pengukurannya pakai ini EEG. Dengan EEG bisa. Terus ada satu lagi apa sih? FNIRS, apa itu Dokter Evelyn? FNIRS ya? Nah, itu lagi banyak dipakai tuh untuk penelitian pilot, Mas Alvin. EEG nah, Dr. Evelyn. Itu yang menjelaskan Dr. Evelyn. Iya. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin saya berbagi sedikit ya. Bahwa pilot itu memang kerjanya duduk. Tapi duduk itu sangat menguras otak. Karena apa? Mata, telinga, mulut, bahkan hidung, itu juga bekerja semua. Telinga itu berkomunikasi, mendengarkan, mencerna, juga mendengarkan apakah suara mesin ini normal atau tidak, atau ada suara-suara yang aneh, kemudian juga apakah ada alarm. Mata ini tidak pernah berhenti, walaupun menggunakan autopilot. Pertama, melihat radar cuaca, kondisi cuaca di depan bagaimana. Kemudian memeriksa instrumen-instrumen, baik itu instrumen pesawatnya maupun instrumen navigasinya juga, kondisi pesawat.
kondisi suhu mesin dan sebagainya. Jadi kelihatannya duduk, tapi secara otak ini sangat melelahkan. Dan saya dulu ketika saya masih sering terbang itu, saya juga begitu mendarat selesai sampai rumah itu bisa tidur seharian itu, karena otaknya yang capek, kelihatannya cuma duduk doang gitu. Nah, dalam hal ini saya kira kalau pilot itu memang capek, ngantuk, mendingan terang-terangan aja ngomong saya mau ngantuk, mau tidur dulu, daripada dipaksakan badannya di sini tapi kemampuannya nggak ada. Jadi pandangan itu kosong. Nah, caranya mendeteksi seseorang itu kurang tidur atau kondisi fisiknya kurang tadi secara neurologis bagaimana, Dok Evelyn? Iya Pak. Jadi untuk mendeteksi, sebenarnya yang bisa kita lakukan tuh untuk screeningnya, kita bisa menggunakan beberapa kuesioner untuk melihat apakah kualitas tidurnya sudah cukup baik atau tidak. Kemudian seandainya ada gangguan tidur, apakah sampai merambah ke gangguan secara fungsional, misalnya gangguan saat bekerja. Apakah ada kecenderungan untuk ketiduran. Untuk kuesionernya mungkin untuk screening awal seperti itu. Kemudian kalau memang dirasa dari hasil screeningnya ternyata, wah kayaknya ini positif nih, ada gangguan untuk tidur, kecenderungan untuk lebih mudah tertidur, kualitas tidurnya kurang baik, ada baiknya kita lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan polisomnografi. Jadi ini baik juga nih Pak, momen-momen seperti ini memang momen-momen yang bisa dipakai untuk merombak hal-hal supaya jadi lebih baik. Mungkin pemeriksaan polisomnografi bisa menjadi salah satu pemeriksaan wajib yang tadi Bapak bilang ya, memang ada cek rutin bulanan. Ini bisa termasuk ke pemeriksaan fisik. Jadi kita khusus untuk lihat pemeriksaan tidur. Di polisomnografi ini ada beberapa hal yang dilihat. Tadi yang seperti Dr. Nova bilang, Dok, di polisomnografi ini memang kita bisa melihat EEG-nya. Jadi kita lihat gelombang otak saat tidur, tapi ini memang khusus saat tidur saja sih, kita tidak lakukan saat bangun. Jadi saat tidur itu, apakah gelombang otaknya termasuk normal, apakah stadium tidurnya cukup, kemudian apakah ada gangguan-gangguan yang terjadi saat tidur, misalnya ada mengorok. Yang kedua, bisa ada gangguan seperti gerakan-gerakan saat tidur. Itu yang bisa mengganggu kualitas tidur. Atau jangan-jangan sebenarnya tidurnya sudah cukup, kualitasnya terdiri dari ini, tidur dalamnya yang kurang. Hal itu bisa kita deteksi. Tapi kalau untuk misalnya nih, saat ini pasien datang, kita lakukan pemeriksaan fisik khusus yang bisa menentukan, wah ini pasien kurang tidur atau enggak. Saat ini sih tidak ada, Dok. Paling kita bisa lakukan pemeriksaan EEG di tempat untuk memeriksa nih pasien saat ini memang lagi stadium tidur atau tidak. Karena seringkali di stadium dangkal itu pasien masih bisa bangun, masih bisa mendengar suara sekitar, tapi sudah mulai mengantuk. Paling sih begitu, Dokter. Pak, iya. Pak Alvin. Ya, terima kasih Dr. Evelyn. Jadi itu bisa dilakukan ya untuk ngecek kondisi tidurnya kurang atau tidak ya. Itu proses berapa lama, Dok? Prosesnya berapa lama itu? Kalau tadi kan terdiri dari 2 nih Pak pemeriksaan. Untuk yang pertama screening kurang lebih butuh waktu 30 menit juga cukup. Kalau kita mau selipkan ke medical check up yang 6 bulanan sangat bisa. Sedangkan untuk pemeriksaan lanjutan yang saya bilang polisomnografi ini kurang lebih butuh minimal 6 jam di malam hari. Karena kita mengikuti jam tidur yang kita periksa, cuma bedanya adalah kita pasang alat-alat untuk memonitor seperti apa proses tidurnya, bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Ya, saya kira yang 30 menit itu masih bisa diakomodir karena pilot itu kan biasanya lapor masuk kerja itu paling tidak 1 jam, 1,5 jam sebelum penerbangan berikutnya, karena kan harus mendapat briefing soal rute yang harus ditempuh, kemudian kondisi pesawatnya, kemudian kondisi cuaca dan sebagainya. Itu ini bisa menjadi masukan yang baik untuk regulator dan manajemen airline. Nah, kembali ke Dr. Nova. Dok, kalau kita mau mendeteksi seseorang itu dalam kondisi mentalnya stabil atau tidak sebelum
masuk ke pesawat, apakah itu memungkinkan? Karena sudah pernah ada kejadian penerbangan Germanwings 9525 yang menabrakan. 24 iya 24 Maret 2015, jadi hampir 9 tahun yang lalu. Ketika pilotnya keluar dari kokpit ke toilet, dia kunci pintu kokpit dan pesawatnya dia hujamkan ke gunung. Maka dari itu setelah peristiwa itu selalu ada selalu ada orang ketiga yang masuk ke kokpit. Itu protokolnya demikian supaya bisa mencegah kalau misalnya ada pilot yang stres seperti itu. Apakah ada instrumen untuk mendeteksi kondisi kejiwaan seseorang, Dok? Intinya adalah pemeriksaan berkala. Jadi tetap kembali lagi ke pemeriksaan berkala. Karena misalnya saja kalau depresi itu kita pasti tanya, kalau lagi wawancara diagnostik kita pasti tanya udah berapa lama gitu, minimal 2 minggu gitu, minimal ada 2 minggu perjalanan penyakit untuk dia depresi. Ya ada 3P lah, perasaan, moodnya menurun gitu kan, kemudian ada perilakunya juga yang yang berubah, dan kemudian pikirannya juga saya sih kasihan kalau pilot misalnya menjadi tidak fokus, pemikirannya tidak, ya dia kan ibaratnya pada saat menerbangkan pesawat harus brilliant itu loh yang tadi Mas Alvin bilang, karena walaupun dia tidak sendirian performing penerbangan itu, dia kan harus berinteraksi nih dengan air traffic control ya, gitu kan? Yeah. Nah, terus belum lagi laporan-laporan dari flight attendants gitu kan, pasti kan ada laporan. Jadi dia harus dalam satu waktu dia harus mendengar laporan, harus menghadapi penerbangan itu seperti apa, belum lagi flight attendants laporan dan lain-lain sebagainya. Kayak macam-macam kemarin ya. Ada yang melahirkan di pesawat, ada yang ini, adalah live event yang tidak bisa dihindarkan begitu. Walaupun dalam penerbangan sekalipun ada yang belatung keluar dari tas penumpang di atas overhead cabin, ada kan segala macam itu bisa terjadi. Nah, bagaimana dia bisa menghadapi itu semua? Nah, ya itu dia harus berkala dilakukan pemeriksaan kesehatan mental. Ya macam-macam, nanti bisa di-develop, bisa dipilih begitu. Untuk pilot kira-kira dibutuhkan apa? Apakah perlu selalu sampai menggunakan MMPI, atau MMPI hanya waktu awal saja, misalnya waktu dia mau jadi pilot. Kemudian baru nanti selebihnya kita fokus kepada kemungkinan depresi kah, kemungkinan ada psikotik itu yang udah nggak bisa membedakan realita dan fantasi. Ini harus dikurasi. Pemeriksaan kesehatan mental untuk pilot itu harus dikurasi. Pada saat dia menjadi pilot apa? Pada saat berkala apa gitu loh. Jadi tidak jadi jangan, bahkan kita nih sekarang lagi memilih instrumen dan cara intervensi stres yang dihadapi oleh PPDS residen. Jadi dokter-dokter yang sedang mengambil program spesialis itu juga sedang kita tetapkan sekarang atas instruksi Pak Menteri Kesehatan. Jadi kalau untuk pilot juga kita harus menyesuaikan. Jadi harus kita uji coba dulu nanti. Kita uji coba dulu ke pilot-pilot mana yang kira-kira jenis screening yang paling cocok untuk pilot. Kita harus lihat outputnya dulu kan. Kita lihat outputnya, kita evaluate, kita lihat trennya lebih ke arah mana. Oh, kalau trennya ke arah sini, pilot-pilot misalnya kecenderungannya lebih ke depresi atau kecemas gitu ya, lebih kecemas. Nah, berarti kita harus melakukan fokus screening berkala ke kecemasan. Misalnya, walaupun untuk yang kemungkinan yang lain tetap juga perlu kita pantau. Tapi minimal kita udah tahu nih, jadi kita siapkan intervensinya buat pilot-pilot apa, buat pramugari sekalipun kita juga menyiapkan. Jadi intervensi itu perlu untuk mereka. Jadi jangan cuma di screening, tapi di intervensi. Jadi jangan begitu di screening terstigma, terus dia out, gitu kan? Lama-lama nggak ada pilotnya karena terscreening cemas. Oh ya dipecat. Terus nggak gitu. Justru kita harus
treatment yang untuk dia apa? Justru kita harus mengakui bahwa ini kan manusia dengan tugas yang demikian beratnya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada dia, kan gitu. Ya, ya, ya. Ya dok. Nah ini juga pilot itu kan kadang-kadang dapat tugas terbangnya pagi, kadang siang, kadang seperti yang kejadian ini lapor masuk kerja udah jam 1.25 pagi kan, berarti berangkat dari rumah tengah malam gitu. Nah, pola kerja yang berganti-ganti seperti ini, shift-shift yang seperti ini dampaknya bagaimana ya terhadap kejiwaan? Cara healing orang beda-beda. Cara healing orang beda-beda, dan itu tergantung juga dari decision making prosesnya dia. Proses dia mengambil keputusan. Kemudian kemarin sempat rame tuh yang pilot sama pramugari, aduh heboh banget di mana-mana tuh beritanya. Saya sampai berpikir ya, oke, this is very interesting. Berarti decision makingnya agak bermasalah nih, gitu kan? Artinya dia mungkin dengan mental fatigue ya sebagai pilot, dan itu I don't know karena saya nggak tahu orangnya seperti apa. Lagi berusaha mikir aja apa ya gitu ya. Ya sehingga decision makingnya jadi nggak bagus. Itu kan nggak bagus tuh decision making yang seperti itu. Nah, ini yang saya rasa hal-hal yang harus kita acknowledge gitu. Jadi kalau saya nggak boleh ngejudge. Netizen ngejudge. Netizen udah langsung. Kalau saya langsung mikir, ini apa yang salah ya? Kenapa decision makingnya begitu ya? Nah, jadi apa sih cara mereka untuk healing? Cara mereka untuk menenangkan diri? Cara mereka untuk stress relief? Apa yang dilakukan? Nah, itu penting tuh. Kita untuk bisa mungkin ada program healing untuk pilot-pilot ini, entah dia as individual atau dia dengan keluarga, terserah aja. Tapi saya rasa intinya adalah kita acknowledging mental health-nya itu tidak hanya pada saat udah sakit gitu, tapi promotif kita menjelaskan this is how you take care of your mental health buat pilot misalnya, buat pramugari. Dan yang kedua prevention. Oh, prevention itu bukan hanya dari yang tidak gangguan menjadi gangguan, tetapi yang sudah mulai berisiko, apalagi pilot pramugari yang kerjanya berat seperti ini, level of ininya juga intensity tinggi begitu kerjanya, kita juga harus mencegah dari beresiko jangan sampai menjadi gangguan, kan gitu. Nah ini jadi promotif, preventif, kuratif. Kalau memang ada yang terindikasi punya gangguan ya kita harus treat dia, gitu kan? Dia harus treat dia, dan kita harus menyatakan nanti bahwa dia fit to fly, gitu kan? Bahwa dia memang sudah fit to fly, gitu. Jadi nggak langsung necessarily, udah gangguan mental, udah goodbye. Tapi kita lihat, kita assess lagi dia, apa fit to fly. Kemudian rehabilitatifnya, jadi seperti apa? Jadi setelah dia di curate, gitu ya, dikasih treatment, upaya rehabilitatif dia untuk kembali functioning juga seperti apa. Jadi itu sih tahap-tahapannya dalam memberikan pendekatan kesehatan mental ya untuk pilot dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif gitu. Terima kasih dok. Nah sekarang saya ke Dr. Evelyn. Itu tadi kalau pada umumnya manusia normal itu kan matahari terbit kita ikut bangun, matahari terbenam kita istirahat. Ini melatonin kita ini kan juga mengikuti siklus itu. Tapi ketika kerja shift dan shiftnya itu tidak beraturan. Kalau yang kerja shift, kebetulan anak saya itu kerjanya dia memang mulai kerja setiap hari jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Itu udah bertahun-tahun, jadi tubuhnya juga sudah mengikuti siklus itu. Tapi buat orang yang tidak biasa, disuruh masuk pagi jam 5, berangkat dari rumah jam 4, itu juga grogi dan mungkin nggak fokus juga. Menurut dokter ini bagaimana, dan
apakah ada saran-saran ya? Misalnya kalau pilot itu kerjanya shiftnya apakah baik seperti sekarang 2 hari kerja malam, kemudian setelah itu istirahat, kemudian nanti masuk siang, atau baiknya bagaimana? Oke. Baik, Pak. Jadi untuk manusia ini sebenarnya otak kita itu punya yang namanya jam biologis atau circadian rhythm. Benar ya tadi Bapak bilang, memang kita punya melatonin itu kadarnya sesuai dengan jam biologis kita. Yang kita bilang normal atau yang terbaik adalah melatonin itu akan meningkat ketika kita sudah tidak melihat cahaya matahari. Jadi mulai malam hari melatonin akan meningkat. Melatonin itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan membantu untuk merefresh badan kita. Nah, pada pekerja shift nih termasuk mungkin pilot, pramugari, termasuk juga tenaga kesehatan yang dimana hampir bisa dibilang 24 jam ya tenaganya ini diperlukan, memang perlu pengaturan, Pak. Kalau kita di bidang kesehatan sendiri biasanya memang tetap ada shift. Shift itu ada pagi, siang, malam. Tapi sebisa mungkin dibuat secara teratur. Misalnya shift pagi 2 hari, kemudian shift siang 2 hari, shift malam 2 hari, setelah itu dapat libur. Ya. Biasanya sih diatur seperti itu. Tapi apakah pengaturan seperti itu bisa membuat perbaikan jam biologis ini secara sempurna? Tentu tidak. Yang paling terbaik adalah ya kita bekerja saat matahari sudah terbit, muncul, kemudian saat matahari sudah terbenam ya jam biologis kita memang meminta untuk kita tidur. Tapi kita bisa meminimalisir dengan jadwal reguler seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang tadi kan kita udah mendalami ya penyebabnya, kemudian alat ujinya, sekarang pencegahannya agar ke depan memang amit-amit ya kita kejadian 2 pilot tertidur di dalam kokpit di Indonesia ini baru kali ini dan semoga hanya kali ini saja. Harapan saya nanti ada perbaikan regulasi, kemudian juga di dalam dunia penerbangan itu ada fatigue risk management system. Itu juga saat ini belum mandatori, tapi nanti mungkin setelah ini bisa kita beri masukan-masukan juga supaya itu masing-masing airline juga lebih perhatian menerapkan fatigue risk management system itu. Nah, pencegahan apa yang bisa dilakukan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Silakan Dr. Evelyn. Jadi kalau saya rasa sih kalau kita lihat sistem yang ada sekarang sih secara kuantitas sudah cukup baik ya Pak ya. Jadi memang kopilot ini diberi hak untuk libur sebelum melakukan penerbangan terutama yang panjang dan di shift-shift yang tidak wajar. Namun memang tadi yang seperti kita udah bahas panjang nih Pak. Kalau mungkin dari saya melihat dari sisi kualitas dan kuantitas tidurnya, yang perlu kita lakukan adalah kita telusuri kembali nih, apakah dengan jadwal libur yang sudah cukup itu mendukung untuk kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Cara yang paling objektif adalah ya dengan pemeriksaan. Yang tadi seperti sudah kita bilang, kayaknya kita bisa selitkan nih, minimal untuk screening ya. Kita lakukan di medical check up, mungkin nggak tiap kali mau terbang, masih tidak apa-apa, 6 bulan sekali, dan bila diperlukan baru kita lakukan pemeriksaan lebih jauh. Sehingga seminimal mungkin, sebisa mungkin kita bisa deteksi nih kalau memang ada gangguan di kualitas dan kuantitas tidur, sehingga kita bisa meminimalisir resiko akibat-akibat yang bisa dihasilkan, gitu Pak. Tapi ini penting juga nih, makanya saya senang banget ada Dr. Nova, karena tidur sama gangguan-gangguan psikiatri ini sangat tidak bisa dipisahkan. Ini teman baik ya dok ya. Dan nanti dari Dr. Nova nih pasti banyak nih cara-cara pencegahannya. Iya. Baik, saya sekarang ke Dr. Nova. Bagaimana dok mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi? Mungkin dari aspek kejiwaan bagaimana dok? Iya, memang harus ada psychological requirement itu untuk apa istilahnya, medical recertification ya. Jadi tetap dia harus ada medical recertification sebenarnya secara berkala. Karena
ini bukan hanya bilang, oh ini kan nyawa orang lain, bukan nyawa saya. Ya iya enggak lah, kalau satu pesawat itu meledak atau whatever gitulah, kan semua kena ya. Gitu, jadi nggak bisa. Jadi ini bukan cuma safety orang lain, tapi safety kita juga yang berada di situ. Seperti yang terjadi pada German Air, dia suicidal ya, suicidal kan, sehingga dia sampai menabrak kan, itu gitu. Jadi emang tujuannya mematikan. Kalau dia yang mau mati, tapi ngajak mati semua kan, karena dia ingin melakukannya, bunuh dirinya seperti itu. Nah, jadi artinya harus ada psychological requirement. Jadi ya macam-macam. Penting loh kita untuk tahu personality factors-nya mereka, ya, faktor-faktor kepribadiannya mereka. Bahkan kalau dilakukan konseling dan lain sebagainya, kita juga bisa tahu apakah ada disruption ya dalam hubungan interpersonalnya dia. Kan tadi tiba-tiba ujuk-ujuk ada bayi kembar gitu kan. Itu kan personal matter gitu. Cuma itu harus sudah menjadi catatan tuh gitu, bahwa itu beresiko, bahwa itu bagian dari kehidupan dia saat ini. Jadi dia harus bisa punya outlet atau medium untuk cerita ke airline-nya gitu, bahwa saya lagi ada tugas ini. Jadi nggak boleh juga pilot-pilotnya menyembunyikan itu. Justru harus terbuka bahwa saya ada masalah ini, saya ada ini. Nah, jadi itu harus bisa secara verbal gampang dia utarakan. Jadi jangan malah ditutup-tutupin setelah udah ada kasus baru dikatakan, oh iya saya ada anak. Well, you know what, nggak bisa kayak gitu. Entah regulasinya yang salah, entah tidak ada cara untuk dia menyampaikan itu kepada manajemen airline, sehingga seolah-olah kok tidak ada jalan gitu untuk dia cerita dari awal. Ini kan penting ya. Ini bukan cuma masalah scheduling mengisi Excel atau apa gitu. Kamu jam segini. Ini kan bukan robot gitu. Nah, kemudian perlu juga assessment untuk alkohol, ya, alkohol and drug misuse, penyalahgunaan alkohol dan drug gitu. Kemudian apalagi suicide ya. Nah, itu harus ada screening berkala. Kalau kita melakukan screening depresi, misalnya PHQ-9, itu di dalamnya ada pertanyaan seputar suicide, gitu. Jadi kita tahu kecenderungan itu kan, itu bahaya tuh kalau seperti kejadian Germanwings ya, itu sangat berbahaya. Kemudian environmental challenges juga buat dia. Saya waktu itu mengikuti film dokumenter ya di Netflix tentang penerbangan. Ada keputusan-keputusan maskapai yang tidak memberikan pelatihan yang cukup misalnya, karena kalau dilakukan pelatihan apa sih, Boeing, is it Boeing yang di bukan iya yang setelah kejadian Boeing dong, Max, berarti yang kejadian Max kan, iya. Nah itu bayangkan dia membuat keputusan, saya tidak akan melatih karena itu lebih mahal, butuh ini lagi ya kan, butuh biaya. Itu kan keputusan yang gila, berarti dia juga ada kemungkinan undertrain. Memang. Kalau untuk Max begitu sih. Iya, jadi bayangkan kan. Jadi ini pilot-pilot undertrain, disuruh nerbangin pesawat, dan bukan tidak mungkin dia tahu gitu, bahwa sebenarnya dia tidak cukup punya pemahaman tentang pesawat itu. Bayangkan kecemasannya. Ya, harus terbang dengan kondisi. Nah, ini jadi harus hati-hati sekali. Ini yang saya katakan environmental challenges. Jadi tantangan environmental, jadi lingkungan dia, diantaranya kebijakan dari maskapai. Seperti apa. Nah, ini berbahaya, gitu kan. Yeah. Gitu. Jadi mungkin bukan pesawatnya yang kenapa-kenapa seperti di tempat lain, kejadian di mana tuh, Ethiopia ya. Yeah. Ethiopia di Indonesia gitu. Tapi ya karena dia yang mengalami kecemasan, itu kecemasan tinggi gitu ya. Ya itulah saya rasa. Jadi beberapa faktor itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat regulasi atau aturan yang menyangkut dengan pilot. Baik, terima kasih Dok. Jadi memang dalam penentuan rostering ini ya, tadi dari pembahasan kita ini,
kelihatannya pada human resource management atau human capital management itu harus lebih mengenali pekerja-pekerjanya, yang pilot terutama yang terbang, ya tugas terbang, pilot, awak kabin, apabila mengalami perubahan kondisi kehidupan, apakah tadi kelahiran atau mungkin menikah, atau mungkin lagi putus cinta dengan pacarnya, ya, atau mungkin kehilangan dan sebagainya, itu perlu menjadi perhatian karena itu berdampak pada kondisi kejiwaan, gitu ya dok. Iya, yang tadi di awal saya bilang, jadinya kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan nyata kita dengan kehidupan kita sebagai pilot, gitu. Tetap kita kan nggak bisa meninggalkan bagian dari diri kita kan kita bawa untuk terbang. Kan nggak ada begitu masuk pesawat, saya pilot dan semua bisa ditinggalkan. Nggak mungkin, pasti ada yang kepikiran, masih ada yang ini. Nah itulah gunanya dia bisa konseling. Jadi dia diajarin bagaimana caranya untuk dia manajemen stres, bagaimana cara dia creative thinking misalnya, bagaimana cara dia harus problem solving, bagaimana dia decision making, itu perlu gitu, perlu konseling atau even training yang sifatnya aplikatif gitu ya, buat dia. Gitu. Menarik ini, jadi harus ada training tentang stress management juga ya. Oh iya, harus. Ini life skill ya, itu sebenarnya keterampilan hidup, tapi sepertinya saya lihat kok kayaknya untuk pilot nih butuh yang sifatnya diadaptasi ke kehidupan pilot gitu. Ya, saya tahu sendiri beberapa pilot, kawan-kawan saya, terutama saat pandemi kemarin, mereka terancam kehilangan pekerjaan atau tidak diberhentikan, tapi gajinya dipotong 70%. Ada juga sudah gajinya dipotong, mereka sudah terlanjur beli apartemen, pusing ini ngangsurnya lantas bagaimana. Ada juga yang baru masuk kerja, baru mau mulai terbang, ditelepon debt collector. Wah, itu saya bisa bayangin itu kacaunya seperti apa gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini rasanya ini perlu kita perhatikan lebih baik ke depannya. Oke, kita nggak terasa sudah 1 jam. Mungkin closing statement ya, pesan-pesan dan rasa-rasanya diskusi kita hari ini perlu, nanti saya mengajak teman-teman dari Ikatan Pilot Indonesia, kemudian juga dari INACA, Indonesia National Air Carriers Association, asosiasinya maskapai penerbangan. Mungkin kita nanti bikin forum sejenis ini dengan kedua asosiasi itu. Silakan closing statement Dr. Evelyn dulu. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari pembicaraan kita yang sudah 1 jam ini, ada beberapa kesimpulan sih yang bisa saya ambil secara pribadi. Yang pertama, mungkin untuk screening dari mulai gangguan kualitas dan kuantitas tidur, bisa dipikirkan untuk ditambahkan pada screening pilot. Kemudian yang kedua, yang benang merahnya nih Pak, keterbukaan antara pilot dengan mungkin maskapai yang menaunginya. Karena memang tadi dari Dr. Nova juga udah jelaskan, kemungkinan dari pilotnya sendiri sudah ada beberapa problem, entah itu problem dari tidur, problem ada kehidupan pribadi, mungkin juga ada gangguan psikiatri, cuman komunikasi dengan maskapainya mungkin yang masih belum baik, sehingga belum ada titik temu untuk solusinya. Jadi yang mungkin harus dikembangkan lagi adalah 2 itu, baik dari screening dan keterbukaan. Demikian Pak. Screening dan keterbukaan ya. Terima kasih Dr. Evelyn. Dr. Nova, silakan dok. Iya, sejak tahun 1979 ya, kalau kita mengikuti perjalanan penelitian terkait dengan kehidupan pilot, mental fatigue itu memang sudah ada. Begitu. Jadi sesuatu yang sudah lama ini harus kita tindak lanjuti. Nah, tindak lanjutinya dengan memanusiakan para pilot ini.
Memanusiakan itu artinya apa yang kita harus acknowledge kebutuhan dia. Nah, kebutuhan dia itu adalah dia bisa menerbangkan pesawat dengan safe and secure gitu artinya ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah tadi sudah regulasi yang terkait dengan rostering dan lain sebagainya, itu monggo silakan. Tapi yang kedua adalah bahwa harus ada medical recertification untuk psychologicalnya dia, secara psikologisnya. Nah, dan jangan menstigma, justru malah problem solving dong gitu ya. Jangan malah menstigma dia kehilangan pekerjaan, bukan seperti itu. Justru kita harus memberikan penguatan ke dia. Ini orang kan kerjanya berat loh gitu. Nah, jadi lakukan 4 upaya itu tadi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini harus didesain dan saya rasa sih tidak perlu terlalu complicated. Tapi ada beberapa upaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental pilot, penguatan intervensi itu perlu diadaptasi dengan kehidupan sebagai pilot, disesuaikan dengan environment pilot gitu. Terima kasih dok, dan saya sangat setuju bahwa pilot-pilot ini tidak boleh dibayang-bayangi rasa takut kena sanksi. Karena kalau rasa ada takut kena sanksi, tidak akan bisa terbuka. Maka dari itu penyelidikan ini dalam penerbangan, hasil penyelidikan KNKT ini tidak bisa digunakan untuk bukti di pengadilan. Ini untuk melindungi semua pihak yang diminta keterangan supaya berani terbuka, supaya ketahuan akar permasalahannya dan tidak takut dirinya nanti kena masalah. Jadi pilot-pilot yang melakukan kesalahan pun berani bercerita apa adanya kondisi dirinya supaya ada perbaikan regulasi, ada perbaikan kebijakan. Baik, terima kasih Dr. Evelyn, Dr. Novarianti Yusuf atas perkenannya berbagi dengan Aviators, dan Aviators bagi yang tadi sudah mengirim beberapa pesan belum bisa terjawab. Ini oleh admin juga sudah dicatat, direkam juga. Nanti yang kita bisa jawab, kita carikan jawabannya. Mungkin oleh Dr. Novarianti Yusuf atau Dr. Evelyn Erliana Suryawijaya. Dari saya sendiri juga coba cari jawabannya. Perbincangan kita ini juga direkam, nanti akan diunggah di YouTube juga supaya yang tidak sempat mengikuti hari ini bisa nonton di YouTube juga. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Evelyn Erliana Suryawijaya, Dr. Novarianti Yusuf, spesialis kesehatan jiwa. Semoga bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Alvin. Ya, terima kasih Dr. Novan. Baik. Ya. Baik. Kita akhiri ya live ini. Terima kasih. Ya.